Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menampilkan 43 contoh usaha sampingan yang layak untuk dicoba. Tapi saya hanya menampilkan secara singkat ulasannya dan Anda bisa lihat sendiri pada slide yang saya tampilkan dari atas ke bawah ya. Usaha sampingan memang ada pada awalnya mungkin hanya dianggap sampingan saja, tapi saat dijalankan dengan baik bisa jadi berubah menjadi usaha skala besar loh. Buktinya banyak kisah para entrepreneur yang berhasil mendunia berkat ide sederhana atau berawal dari usaha sampingan mereka. Inilah contoh salah satu maupun 43 usaha sampingan yang wajib kita coba. Salah satunya adalah 1. Bisnis dropship, yaitu bisnis online di mana penjual tidak perlu memiliki stok barang. Anda hanya bertugas sebagai perantara saja. Oke, yang Anda lihat slide ini berikut saya tampilkan bagaimana. Di sini kita bisa lihat ada berapa marketplace yang besar yang ada di Indonesia, Tokopedia, Bukalapak dan beberapa market lainnya. Anda bisa menjual suatu produk seharga 150.000 sementara supply memberikan harga pada Anda sebesar 10, berarti Anda mendapat keuntungan sebesar 30.000. Oke. Kali ini kita lanjutkan ke bisnis kedua, bisnis reseller. Bagi Anda yang tidak memiliki produk namun ingin memiliki stok barang, Anda dapat menjalankan bisnis dengan tipe reseller. Ada seller online dan seller offline, istilah sama saja seperti pedagang biasa. Untuk itu, usaha ini sangat cocok bagi Anda yang hobi berkomunikasi dan memiliki jaringan luas. Oke, bisnis seller online pun ada banyak. Anda dapat mencari supplier terpercaya atau melalui beberapa marketplace besar yang ada di manapun ada sekarang saat ini. Oke, 3. Makelar properti tanpa modal. Properti merupakan bisnis yang akan terus mengalami pertumbuhan. Anda tentu tahu alasannya, ya karena jumlah penduduk terus meningkat, dan itu properti merupakan bidang investasi yang paling menjanjikan dan nilai asetnya akan terus bertumbuh setiap tahun. Oke, saya lanjutkan ke 4. Menjual pakaian bekas. Tagline baju bekas yang penting oke, merupakan tagline dengan follower hampir 10.000 seperti daripada situs Money ID tahun 2016. Tahun ini sudah terus meningkat. Billy Madoyo merupakan salah satu seorang pebisnis yang sukses di bidang ini. Keuntungan ia peroleh bisa mencapai 100 kali lipat seperti yang dikutip dari situs tersebut, tergantung dari si mesan apakah untuk lowak atau pembeli langsung. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Billy Madoyo membuat tagline yang menarik. 2. Menguasai media sosial dan paham cara marketing. 3. Ulet dan mau berusaha. Oke. Usaha sampingan ketiga adalah jasa laundry keluhan. Jasa laundry bisa menjadi peluang usaha sampingan yang sangat menguntungkan, terutama bagi Anda yang berada di daerah kampus, komplek karyawan atau di pusat keramaian kota. Kesibukan pada daerah tersebut merupakan jasa laundry sangat dicari. Peralatan yang dibutuhkan juga tidak terlalu rumit. Dengan modal sekitar 7 juta termasuk gaji karyawan, Anda sudah bisa memulai usaha laundry. Yang keenam, usaha sampingan yang bagus saat ini adalah Pertamini. Usaha Pertamini penting. Untuk mencapai target Pertamina yaitu harga seragam, maka perlu konsultasi dengan pihak terkait dan mengurus perizinan usaha Pertamini. Apa yang menarik adalah sering kita melihat kendaraan kehabisan bensin jika berada di lokasi yang jauh dari SPBU. Hal ini bisa Anda manfaatkan untuk membuat usaha Pertamini bagi Anda yang berada di desa dengan jumlah kendaraan yang lumayan banyak. Oke, di sini Anda bisa lihat bagaimana kondisinya modal usaha Pertamini. Oke, saya teruskan sampai ke bawah. Berikut tip agar usaha Pertamini Anda berhasil. 1. Cari tempat yang jauh dari PBU. Jangan markup harga terlalu tinggi. Urus surat izin usaha Anda. Beri pelayanan yang baik pada konsumen. Oke, yang ketujuh, ternak ayam kampung dengan 3 sistem. Pertama, dengan model metode umbaran. Ketiga, metode semi intensif. 3. Metode intensif. Model ini memang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Tinggal Anda memanfaatkannya. Baca di ini ya. Saya turun. Jasa ke-8 adalah jasa pengisian pulsa, token listrik, game, tiket pesawat, tiket kereta api dan lain-lain. Nah, ini jangan salah, pulsa sudah menjadi kebutuhan primer dan teknologi gadget terus meningkat. Begitu juga jumlah pengguna internet. Anda bisa lihat slide ini berapa modal yang bisa dikeluarkan untuk biaya pertama, dan selanjutnya Anda tinggal jalan untuk usaha ini. Oke. Yang ke-9, membuat les privat atau khusus.
Selanjutnya kita bisa lihat apa saja kursus itu. Kursusnya bisa terdiri dari kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus mengemudi, kursus menjahit, dan berbagai jenis bidang ilmu lainnya. Buka usaha kursus tidak bisa langsung gitu saja, butuh izinan dari pemerintah agar usaha Anda berjalan lancar. Usaha sampingan berikutnya adalah jasa menjahit. Tentu kita tahu jahit sebenarnya usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini karena jasa masih sangat dibutuhkan. Coba Anda perhatikan di daerah perkotaan atau daerah desa berkembang, Anda akan menemukan banyak sekali tailor yang bertebaran di mana-mana. Oke, kita akan lanjutkan ke jasa mengetik untuk poin 11. Sebenarnya bisa Anda kerjakan yaitu bisnis jasa mengetik. Bagi Anda yang tinggal di daerah kampus, antara perkantoran dan sekolah, jasa mengetik merupakan jasa yang paling diminati. Oke, yang ke-12 kita akan menuju pada jasa sampingan ialah ikan hias. Terkadang harga ikan hias bisa di luar logika. Sebagai contoh, ikan hias lohan yang sudah jadi harganya sangat tinggi sekali. Daya tarik ikan memang khas dan sangat menjanjikan jika dijadikan bisnis sampingan. Nah, agar usaha Anda berhasil, begini adalah beberapa metode yang bisa dilakukan. Baca ya, 1, 2, 3, sampai 4. Untuk ikan termahal di Indonesia, ikan arwana, ikan koki, ikan Oscar, ikan diskus, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke bisnis sampingan, yaitu menawarkan produk kuliner. Merupakan sangat cocok bagi Anda yang hobi kuliner. Mungkin Anda bertempat tinggal di lokasi komplek rawan atau lokasi sibuk lainnya, Anda bisa memanfaatkan keran tersebut untuk usaha-usaha kuliner berbagai jenis kuliner seperti brownies, kue ulang tahun, cupcake, kue bangkit, bolu, dan sebagainya. Bisnis ke-14 adalah usaha aneka jenis kerajinan tangan. Anda bisa memiliki bakat membuat bermacam jenis kerajinan tangan. Bisnis itu juga sangat menguntungkan jika Anda memang pintar dalam hal ini. Anda bisa membuat berbagai jenis kerajinan yang terbuat dari berbagai jenis bahan. Ke-15 adalah kroto. Budidaya kroto bisa dijadikan dengan modal kecil, tidak perlu modal besar. Lagi pula kebutuhan telur kroto terus mengalami peningkatan, sementara keberadaan di alam liar sudah langka. Yang ke-16, budidaya ikan air tawar. Iklim yang ada di Indonesia sangat cocok untuk membudidaya ikan sebagai tambang penghasilan. Apabila kebutuhan ikan untuk lauk pauk terus meningkat karena pertumbuhan penduduk. Selanjutnya kita akan ke 17, budidaya jangkrik. Ini tren usaha budidaya ini cukup tinggi sehingga banyak juga yang mengeluh soal harga. Akan tetapi Anda bisa melakukan survei terlebih dahulu ke toko-toko burung atau toko ikan. Coba tanyakan pada mereka berapa harga per kilogram dan apakah bisa jadikan tangan untuk menampung hasil budidaya jangkrik. Oke, selanjutnya kita akan ke 18, jasa cuci motor dan mobil. Bagi pemula, Anda bisa mulai dengan jasa cuci motor terlebih dahulu karena peralatan yang dibutuhkan lebih murah jika dibandingkan peralatan untuk cuci mobil. Usaha ini terbilang sangat diminati, terbukti dari banyaknya antrean sepeda motor yang kita lihat pada tempat cucian. Ditambah lagi jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Oke, jasa selanjutnya bisnis sampingan adanya jasa fotokopi. Usaha fotokopi merupakan usaha yang menjanjikan bagi siapapun, terutama bagi Anda yang berada pada daerah sebagai berikut: kampus, sekolahan, perkantoran, pemerintahan. Ke-20 adalah aneka jenis usaha gorengan. Banyak sekali sukses bisa kita baca dari para pengusaha gorengan, bahkan ada yang sampai buka franchise. Yang ke-21 adalah menjual aneka jajanan produk siap saji seperti makanan sarapan pagi, pempek, tahu bulat, kue cireng, catering bagi mahasiswa dan karyawan. Yang ke-22 adalah membuat produk kerupuk rumahan. Ada banyak jenis kerupuk yang bisa Anda olah: kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk jengkol, keripik pisang, dan aneka kerupuk lainnya. 23 adalah usaha menjual berbagai jenis jajanan anak-anak seperti telur dadar, sosis bakar, keripik singkong, klepon, dan sebagainya. Ke-24 adalah foto editor. Walaupun sekarang ini gadget berkamera sudah ada di mana-mana, ditambah lagi dengan kemampuan editing, ternyata usaha ini masih sangat menjanjikan. Ke-25 adalah pembuatan kartu undangan pernikahan, kartu nama. Jika Anda mahir di bidang software, Photoshop atau Corel, Anda bisa mencoba buka usaha bidang ini. Cukup dengan laptop dan printer. 26, percetakan seperti spanduk, sablon, dan sejenisnya. 27, interior designer atau house designer. Yang ke-28 adalah usaha sampingan souvenir pernikahan. 29 adalah warung aksesoris atau warung digital. Selanjutnya kita akan ke warung kelontongan pada posisi 30, usaha sampingan yang menjanjikan untuk kita
di masa pandemi ini. Okey, pada 31 warung kopi atau warung aneka jus. Ini santai, biasanya orang suka ke warung kopi untuk melepaskan lelah. Terkadang sarapan pagi pun ada yang ke warung kopi sambil menatap kuih. Nah, warung kopi sebenarnya bisa jadikan bisnis. Anda bisa memperkerjakan kawan atau orang terdekat terlebih dahulu. Pilih lokasi yang tepat seperti tempat yang saya jelaskan di atas tadi. Okey, yang ke-32 adalah warung bakso dan makanan khas Indonesia. Warung bakso juga merupakan usaha yang paling laris jika rasanya enak. Orang bisa berbondong-bondong membawa keluarga atau pacar hanya sekedar memburu jajanan yang satu ini. Okey. Ke-33 warung sembako. Sembako atau sembilan bahan pokok merupakan kebutuhan utama. Setiap daerah pasti selalu kita temukan warung yang menyediakan kebutuhan pokok. Usaha selanjutnya adalah warung kuih khas atau kuih enak lainnya. 35 adalah penulis artikel. Tahukah anda bahwa tren menulis sekarang ini terus meningkat? Hal ini disebabkan pertumbuhan bisnis sektor internet terus naik. Ditambah lagi pengguna internet mencapai ratusan juta di Indonesia. Mana artikel jual di media portal, media blog, situs e-commerce, menulis review, situs perusahaan, menulis buku digital dan buku biasa. 36 ada membuat blog. Perlu dikatakan bahwa membuat blog tidak semudah yang dibayangkan. Butuh kesuksesan agar blog mampu menghasilkan uang. Namun ternyata blog bisa dijadikan sebagai usaha sampingan jika anda hobi menulis. 37 jasa desainer online seperti web designer. Trendy menulis, trend blog juga sama mengalami peningkatan. Nah, anda bisa memanfaatkan kesempatan ini bagi anda yang jago social coding. Anda bisa membuka jasa desain web dan menjualnya di internet. 38 software developer. Sampingan selanjutnya adalah software developer yang bisa membuat berbagai macam jenis game, software akuntansi dan software kasir. Dan Google Play juga developer. Anda bisa menghasilkan penghasilan dengan cara upload di Play Store. Buat aplikasi yang menarik, daftarkan diri anda ke AdMod. Anda akan mendapatkan penghasilan besar jika software anda digunakan oleh orang ramai melalui handphone Android. 39 adalah afiliasi marketing, yaitu bisnis tanpa modal. Anda hanya membutuhkan saran atau promosi, bisa dengan cara membuat blog sendiri atau menggunakan media sosial. 40 menjual produk informasi seperti e-book atau video, bisa berupa buku karangan sendiri, tutorial dan lain sebagainya. Yang satu lagi adalah menjadi YouTuber, karena sangat tren saat ini, bisa menghasilkan uang lebih banyak dengan konten-konten yang bermanfaat. Bagi anda rajin menonton acara televisi atau rajin buka YouTube, tentu anda akan sering melihat kisah sukses para YouTuber yang ternyata YouTube bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Bidang ini juga anda jadikan usaha sampingan. Video apa sering yang bisa ramai pengunjungnya, video harus original ciptaan sendiri, video harus menarik sehingga memberikan efek viral. Semakin ramai penonton video anda, maka semakin besar jumlah uang yang akan diterima. Akan tetapi anda harus mengikuti semua peraturan yang ada. Silakan membaca internet untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih jauh. 42 ada kursus online. Kursus online ternyata bisa anda jadikan usaha sampingan. Mengapa? Karena anda bisa mengajar saat malam hari saja setelah kerja kantoran. Terakhir adalah membuat website e-commerce. Tren bisnis e-commerce juga akan tumbuh. Hal ini disebabkan tren belanja untuk berubah ke sektor online. Ada berbagai jenis e-commerce yang ada di Indonesia sekarang ini. B2B, C2C, B2C, Qualified. Anda bisa membuat informasi tipe B2C, yaitu dengan menjual produk sendiri. Memang membutuhkan modal lumayan. Okey, teman-teman, yang perlu diingat adalah kita tinggal cocokkan usaha apa yang cocok bagi diri kita, dan kita bisa mengembangkan bisnis ini walaupun tanpa biaya dan maupun modal kecil. Semoga tutorial bisnis ini bisa menjadi inspirasi anda untuk selalu mengembangkan bisnis dari nol sampai berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Jumpa lagi di video saya next episode. Terima kasih.